Mentan janji beri gaji 10 juta per bulan buat milenial yang mau jadi petani. Ini menarik nih. Mentan itu singkatan dari Menteri Pertanian. Bukan Ini Pak Presiden Prabowo bakalan ngebuat $1 Amerika itu jadi 5.000 rupiahnya Indonesia. Kalau ini beneran terjadi, wah keren banget. Itu orang-orang Indonesia pasti bisa pergi ke luar negeri semua. Belanja barang-barang dari luar negeri itu udah pasti kayak Gerak cepat pemerintahan Prabowo Gibran membabat habis praktik judi online terus dilakukan. Terbaru polisi membongkar jaringan judi online jaringan Kamboja yang ditemukan di Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas tentang sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan yang kemarin dan juga di saat ini juga viral dan juga booming di TikTok dan juga di media-media sosial lainnya. Seperti halnya memang kayak membingungkan, tapi kalau memang betul-betul berlaku memang oke ya para sahabat dan teman-teman. Apa itu videonya? Yang kemarin Mas Farhan sudah bahas juga. Yang kemarin itu Bapak Prabowo, Bapak Menteri kita nomor 1, Presiden kita di Indonesia, mempunyai rencana mau menurunkan angka dolar di angka 15.600 menjadi 5.000 rupiah ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini yang benci kepada Malaysia, kepada negara Malaysia ya, memang banyak yang berkuar-kuar nanti uang Indonesia itu mau dijadikan apa kalau datang ke Indonesia macam itu, seolah-olah mata uang kita nanti akan melonjak tinggi macam itu. Tapi orang yang seperti itu ya para sahabat dan teman-teman terlalu sombong, karena ini masih belum berlaku hanya ancang-ancang saja. Kalau memang betul berlaku nanti, memang syukur alhamdulillah negara Indonesia itu boleh jadi negara maju macam itu. Jadi kalau Mas Farhan pribadi sih, Mas Farhan pribadi tak mau berbuat macam itu, macam apa ya, kacang lupa kulitnya ya. Karena Mas Farhan di sini bekerja ke Malaysia ini bukannya apa ya, lebih daripada cukup, karena berbanding dulu Mas Farhan sebelum datang ke Malaysia itu memang dekat kampung Mas Farhan sangatlah minim pekerjaan. Mas Farhan harus banting tulang cari ke sana, tak cukup untuk membiayai makan sendiri dan keluarga Mas Farhan di sana. Akhirnya Mas Farhan merantau ke Malaysia dan akhirnya Mas Farhan mendapatkan ringgit dan ditukar uang ke Indonesia, lebih banyak dapatnya, dan juga Mas Farhan bisa mencukupi kebutuhan keluarga Mas Farhan, dan syukur alhamdulillah boleh membantu emak Mas Farhan juga, dan syukur alhamdulillah lagi Mas Farhan boleh simpan beli tanah, dan juga Mas Farhan boleh simpan beli kambing, dan masih juga banyak lainnya Mas Farhan ada simpan juga dekat banknya para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan tidak mau apa ya, tidak mau lupa dengan jasa-jasa atas pengiriman duit yang telah penukaran duit Malaysia. Mas Farhan bekerja banting tulang dekat Malaysia dan mendapatkannya dikirim ke Indonesia, itu semuanya hak mutlak memang Mas Farhan dapatkan bekerja di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan semisal memang nanti naik, memang betul-betul confirm naik mata uang Indonesia itu mensulap duit dolar menjadi 5.000 rupiah, setara menjadi 1 ringgit 80 sen perkiraan macam itu dalam ringgit Malaysia macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Kalau misal itu memang berlaku, dan syukur alhamdulillah, dan Mas Farhan tidak akan melupakan apa yang saya dapat, apa kebaikan yang ada dekat Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada sih video-video juga dari Bapak Menteri Pertanian dari Indonesia bahwa akan menciptakan petani-petani milenial. Dari mana kita akan mengurangi angka dolar dari 15.600 menjadi 5.000? Yang pertama dari pertanian, dari
coklat, kopi, dan juga sawit mau diolah di Indonesia sendiri. Memang Indonesia itu memang negara terkaya, terkenal memang kaya dari dulu. Dari Mas Farhan, zaman Mas Farhan sekolah dulu, masih budak-budak diajarkan dalam sejarah itu, Indonesia itu memang kaya raya, tapi kita ini tidak boleh mengolah sendiri. Seolah-olah memang kita ini dijajah secara tidak langsung dah dijajah macam itu, karena kita tidak boleh tidak bisa memproduksi sendiri di dalam negeri, akhirnya dikirim ke luar negara, seperti coklat dikirim ke Swiss, nanti diolah di sana di Swiss, dikirim balik ke Indonesia. Bahkan orang-orang yang kaya dari Indonesia itu, orang-orang yang kaya banyak duitnya, pergi ke Swiss datang holiday dan beli coklat di sana itu, dari saking bangganya mereka itu bawa pulang ke Indonesia dan seolah-olah bangga membeli produk di Swiss. Coklat di Swiss itu enak, padahal di Swiss itu tidak bisa nanam coklat ya, itu coklatnya dikirim dari Indonesia. Dan memang Bapak Prabowo itu memang terbaik, Mas Farhan dukung, dan Mas Farhan tidak akan melupakan jasa-jasa apa, kalau semisal memang betul-betul terjadi lah, Mas Farhan tidak akan melupakan jasa-jasa dan peluh keringat yang Mas Farhan dapat yang berada di Malaysia. Mas Farhan akan sangat menghormati dan sangat menghargai negara Malaysia, tak akan mau menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan negara Malaysia. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa ya videonya tentang isu-isu ini, tentang adanya petani milenial. Kita simak sama-sama. Let's go. Mentan janji beri gaji 10 juta per bulan buat milenial yang mau jadi petani. Ini menarik nih. Mentan itu singkatan dari Menteri Pertanian. Bukan kalau pacaran terus putus, itu mantan. Tapi seriusan, kalau kita jadi petani bisa dapat gaji 10 juta. Apakah jadi petani di Harvest Moon? Bukan nih. Dan sampai Detik dan Ngombas. Ternyata Menteri Pertanian kita punya program namanya Petani Milenial. Sengaja dibikin biar orang-orang usia produktif pada tertarik buat jadi petani. Gajinya minimal 10 juta per bulan. Program ini dibikin supaya negara kita bisa swasembada pangan. Nggak kalah dari negara-negara maju. Sejauh ini sih udah ada 3.000 orang yang ikut dan ada 20.000 orang yang baru daftar. Saya nggak ngerti kenapa cuma milenial doang nih yang diajak, karena yang masuk kategori milenial itu yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Nah, saya lahir tahun 1995. Berarti saya milenial nih masuknya. Dibilang muda enggak, tapi dibilang tua nggak terima. Saya nggak tahu Gen Z boleh ikutan apa enggak, karena di artikel-artikel ini sih nggak disebut. Tapi netizen komen, kasihan Gen Z nggak diajak. Saya lamar pak, pengalaman 3 tahun di Heyday, 2 tahun di Farmville. Milenial doang dong yang dapat 10 juta. Bener nih, resign juga nih jadi guru. Waduh, kalau menurut kau gimana? Jadi seperti itu para sahabat dan teman-teman. Dari kolom-kolom komentar juga ada yang lucu juga. Banyak yang mau mendaftar untuk menjadi petani milenial macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan guru-guru pun juga ikut komentar ingin mengajukan petani milenial saja, karena gajinya juga lumayan besar. Kalau diringgitkan penukaran sekarang kan 1 jutanya 285 ringgit dalam 1 juta duit Indonesia. Jadi kalau dikalikan 10 berarti 2.850 ringgit para sahabat dan teman-teman. Itu memang sangatlah wow, karena kita bekerja di negara kita sendiri, kalau tak ada juga pajak untuk bayar visa, permit macam itu. Jadi kebanyakan nanti kalau memang betul-betul berlaku, banyak TKI dan TKW akan balik kampung untuk menggarap pertanian yang ada, yang sudah disediakan sekarang, dan juga di Kalimantan dan juga di Papua ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman juga ada di sebuah video ini disuruh bahas yang kemarin tuh bilangnya Indonesia selalu menghujat Malaysia, bilangnya Malaysia itu gengnya judi macam itu, macam judi dilegalkan. Itu beda-beda negara, kita tak perlu menghujat. Tapi setelah memang di Indonesia itu memang tidak dilegalkan, ternyata para sahabat dan teman-teman di sini Bapak Prabowo itu memberantas judul-judul yang ada di Indonesia. Bahkan kalau Mas Farhan tengok di komentar-komentar itu yang selalu menghujat Malaysia itu dilegalkan judi, malah nengok negara sendiri malah lebih banyak yang tidak dilegalkan. Mas Farhan jadi malu para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan, kita simak sama-sama videonya. Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jajaran menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih saat menghubungi dirinya melalui sambungan telepon selama lawatan ke luar negeri. Ya, meski meminta para pejabat dan menteri agar tetap berkomunikasi dengan dirinya saat ada hal penting, Prabowo juga mewaspadai akan adanya banyak telinga yang ingin mendengar.
sehingga jika berkaitan dengan yang rawan dan rahasia tidak disampaikan melalui sambungan telepon. Gerak cepat pemerintahan Prabowo Gibran membabat habis, praktik judi online terus dilakukan. Terbaru polisi membongkar jaringan judi online jaringan Kamboja yang ditemukan di Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah mewah ini digunakan sindikat untuk mengumpulkan 4.300 rekening dari warga untuk kepentingan judi online. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya, maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi juga membongkar praktik backing situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah pegawai nakal mestinya memblokir situs, namun tidak dijalankan karena imbalan uang dari pelaku. Menteri Komdiji Mutia Hafid menyebut Presiden Prabowo menegaskan tak ada backing-backingan dalam judi online. Kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backingan. PPATK mengungkap fakta mengejutkan. Hingga semester kedua tahun ini saja, transaksi judi online sudah mencapai 283 triliun rupiah. Bocah di bawah usia 10 tahun pun juga sudah mulai masuk judi online. Cara transaksi perputaran dana judi online per semester 1 saja sudah menyentuh 174 triliun rupiah. Saat ini menjelang udah semester 2, PPATK melihat sudah sampai 283 triliun rupiah. Dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%. Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun. Ini kita melihat. Pemerintah telah membentuk Des Pemberantasan Judi Online dengan target salah satunya memutus akses pembayaran. Penanganan judi online juga sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, yaitu pemberantasan kemiskinan. Tim TV One mengabarkan. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak. Maaf ya para sahabat dan teman-teman, tadi Mas Farhan ketika mengedit videonya ternyata mic Mas Farhan gak ada baterainya para sahabat dan teman-teman. Dan akhirnya Mas Farhan harus ngedit pakai suara secara manual para sahabat dan teman-teman. Maaf ya apabila tidak sama dengan percakapan yang Mas Farhan lontarkan, tapi dalam inti videonya tadi ya para sahabat dan teman-teman, memang kalau di Indonesia itu memang berlaku nanti dolar Amerika menjadi 15.600 menjadi 5.000 rupiah. Nanti jadinya memang Indonesia mata uangnya sangat kuat dan juga sangat besar. Ada juga segelintir konten-konten kreator yang selalu menjolok dan merendahkan nanti uang Malaysia kalau sudah naik mata uang Indonesia mau beli apa, duit RM1 di Indonesia, macam itu, macam kayak merendahkan banget gitu ya para sahabat dan teman-teman. Kalau Mas Farhan pribadi, Mas Farhan tak akan melupakan kenangan-kenangan kalau memang sebesar nanti memang maju program untuk menurunkan dolar, mata uang dolar di Indonesia. Mas Farhan tidak akan melupakan, karena apa yang saya dapatkan sekarang ini berkat Mas Farhan bekerja dekat Malaysia, boleh beli tanah, boleh beli kambing, boleh bina rumah dekat kampung, boleh mencukupi keluarga Mas Farhan di kampung halaman itu sebab Mas Farhan bekerja dekat Malaysia dan ditukar duit ke Indonesia. Dan sekarang kan masih kecil ya para sahabat dan teman-teman penukaran Indonesia, bahkan kemarin itu sempat penurunan juga dari US dollar macam itu ya para sahabat, sempat melemah lah mata uang kita Indonesia.
Jadi Mas Farhan tidak akan lupa apa yang sudah dapat di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Itu pesan-pesan Mas Farhan yang selalu Mas Farhan cakap, jangan sampai datang secara ilegal kemanapun, mau pergi ke luar negeri datanglah secara halal, datanglah secara elok-elok, jangan sampai datang secara haram. Itu pesan selalu Mas Farhan. Mungkin videonya sampai di sini. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.